Halo guys, selamat datang di LHM Mobile Game. Di video kali ini gue akan membahas apa saja yang baru di dalam test server Call of Duty Mobile Season 6. Jadi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini akan membahas seputar game mobile. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Jadi di dalam test server kali ini banyak sekali perubahannya. Dan perubahan yang pertama bisa kita lihat di UI profile. Sekilas UI ini mirip dengan versi China. Itu menandakan bahwa sinkronisasi dari versi China ke global akan semakin dekat. Dan ada beberapa fitur yang tidak akan dibawa, dan nanti gua akan jelaskan di akhir video. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke setting. Oke, di setting ini gua akan jelaskan secara terpisah, baik itu mode multiplayer maupun battle royale. Dan untuk kontrol di sini kalian bisa lihat bahwa di dalam game Call of Duty Mobile ini sudah memiliki dua layout. Ya, akhirnya setelah ditunggu-tunggu lebih dari 1 tahun, game Call of Duty Mobile ini menghadirkan layout tambahan. Fitur ini akan sangat berguna bagi kalian yang memiliki dua device. Dan selanjutnya ada fitur baru, yaitu One Tap Switching Weapon. Jika kalian sering mengganti senjata primary ke secondary, kalian sangat memerlukan tombol ini ya. Jadi kalian tanpa perlu menekan icon senjata, kalian bisa switch weapon secara cepat. Ya, tentunya ini sangat memudahkan ketika kalian kehabisan peluru saat combat dengan musuh. Dan untuk tombol jump and slide-nya di sini sedikit di redesign. Oke, itu tadi untuk setting di mode multiplayer ya. Dan ini bisa kalian bawa di mode battle royale. Dan untuk mode battle royale ada satu fitur menarik, yaitu fast switching scope, dimana kalian bisa mengganti scope kalian dengan cepat tanpa perlu membuka backpack. Dan akhirnya ya, fitur ini sangat berguna, tapi selalu hadir di akhir-akhir ya. Tak kenapa agak aneh sih developer CODM ini. Oke, itu dia tadi untuk fitur baru di setting BR. Dan sekarang untuk basic, di sini ada beberapa hal yang baru. Yang pertama itu perspektif teammate. Di sini kalian bisa melihat tim kalian tanpa perlu membuka map. Dan selanjutnya ada slide hint. Ya, ini untuk kalian yang suka slide-nya ini akan lebih diam. Dan selanjutnya ada fast weapon switch. Ya, gue belum tahu apakah fitur ini sangat berguna ataupun tidak, dan kemungkinan gak berpengaruh sih ya. Dan yang di paling bawah itu ada one tap weapon switch yang udah gue jelaskan sebelumnya. Oke, dan di sini ada satu fitur menarik bagi kalian yang memiliki senjata legendary maupun mythic, yaitu kalian bisa menghilangkan tampilan spesialnya seperti gun body effect, dead effect, dan muzzle flash. Ya, kadang beberapa senjata ini sangat mengganggu ya. Dan yang paling menarik di sini yaitu View Angle atau VOP sekarang mendukung hingga 90 derajat di FPV only. Hal ini juga berlaku untuk di Battle Royale. Oke, untuk Battle Royale sama seperti sebelumnya. Dan di sini ada satu fitur menarik, yaitu Auto Expand Wingsuit, dimana kalian bisa memilih untuk membuka wingsuit secara otomatis maupun manual. Oke, selanjutnya gua akan masuk ke grafik. Dan sekarang di COD ini mendukung hingga frame rate 120 fps, dan ini berlaku untuk mode multiplayer saja. Dan di sini ada fitur menarik, yaitu effect. Ya, fitur ini adalah fitur kebanggaan bagi kalian para free to play. Di sini kalian akan mendapatkan hit effect secara gratis. Ya, kalian bisa kustomisasi secara manual.
seperti Classic Flash, Apex Flash, Tactical, dan kalian juga bisa merubah warnanya. Oke, nice banget sih. Dan ada Get Hint Effect dan Explosion Check. Ya, fitur ini sebelumnya sudah hadir di China. Dan untuk sensitivitas di sini kalian bisa mengupload sensitivitas kalian. Ya, ini sangat membantu sih. Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa mendownload sensitivitas dari orang lain. Caranya kalian upload dan share, dan nantinya akan muncul kode yang bisa kalian masukkan bagi para subscriber maupun teman-teman kalian. Nice sekali CODM. Oke, dan kita masuk ke setting Battle Royale. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan optik kalian yang mau kalian bawa. Ya, fitur ini sangat-sangat membantu dan kalian tidak perlu capek-capek lagi membuang scope, apalagi kalian yang memakai auto load. Dan di V-Cycle di sini ada customisasi tank, dan yang paling menarik yaitu V-Cycle musik. Apakah nantinya akan ada musik di dalam kendaraan? Kita tunggu saja di global version. Dan selanjutnya gua akan bahas di mode multiplayer. Oke, untuk senjata ada 2 senjata baru. Yang pertama yaitu sniper, dan namanya ini adalah Mythic AML, dan ini calon mythic. Dan selanjutnya untuk SMG yaitu MX9, dan untuk melee yaitu Wars. Dan kemungkinan senjata ini akan hadir di tes server kedua. Dan selanjutnya ada fitur yang gak kalah menarik, yaitu bagi kalian yang mempunyai senjata mythic, kalian bisa menggabungkan diamond dan skinnya. Dan di sini juga ada beberapa perubahan, yaitu untuk camo gold, ya terlihat lebih mengkilap dan lebih licin dibandingkan dengan global yang sampah, termasuk platinum. Dan Damascus ini ya lebih mengkilap dan feelnya terasa mahal, dan diamondnya sedikit ditingkatkannya, dan yaitu termasuk scope dan attachment lainnya. Oke, dan selanjutnya operator skill baru yaitu dynamic armor. Dengan operator skill ini kalian akan mendapatkan armor tambahan ketika operator skill ini diaktifkan. Ya, menurut gua cukup oke ya untuk operator skill ini. Oke, itu tadi untuk operator skill. Dan sekarang ada taktikal terbaru, dan ini masih dalam beta ya, yaitu shield grenade. Ya, shield grenade ini menurut gua cukup OP, dan jangkauan ini cukup luas ya, bisa melindungi 1 hard point ataupun 1 domination lebih. Ya, ini sangat berguna jika kalian sering bermain di mode domination maupun hard point. Dan selanjutnya ada score streak terbaru yaitu Swarm. Singkatnya ini adalah operator hunter ground drone dengan jumlah yang banyak. Dan nantinya untuk gameplay dari masing-masing ini gua akan hadirkan di video selanjutnya. Dan untuk perk di sini ada yang baru yaitu Mighty Drum. Di sini kalian bisa menjatuhkan granat ketika mati, dan apakah granat ini akan meledak ataukah tidak, dan apakah bisa di loot kembali. Dan untuk map di mode multiplayer ini ada 2, yaitu Stack dan Slum, dan satu lagi Monetary. Dan untuk gameplaynya gue akan hadirkan di video selanjutnya. Dan selanjutnya ada perubahan no kill cam. Ya, bagi kalian yang hunter noob, fitur ini sangat membantu untuk sekedar sombong-sombong. Dan kita lihat untuk ya animasinya cukup oke ya dibanding sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas fitur baru di Battle Royale. Seperti yang kalian sudah lihat di belakang gua ini, kalian bisa menampilkan kendaraan kalian.
Dan untuk mengaturnya kalian tinggal masuk ke loadout di bagian kendaraan. Dan bukan hanya mobil, di sini kalian juga bisa display helikopter ya. Ya lumayan sih, kalian bisa pamer-pamer skin. Dan selanjutnya ada kendaraan terbaru di Battle Royale. Dan namanya ini belum ada, jadi gue sebut aja mobil listrik ya. Dan seperti ini tampilan in game nya. Oke, selain kendaraan juga ada beberapa informasi dari BR, yaitu berubahnya total dari map isolated ini dan juga water reflection, dan ini hanya berlaku bagi kalian yang HP-nya kuat. Dan di sini kita bisa lihat water reflection ini cukup bagus. Dan selanjutnya yaitu penggantian warna dari zone-nya. Ya, ini lebih terlihat modern dibandingkan sebelumnya yang kotak-kotak nggak jelas gitu. Dan selanjutnya ini ada beberapa karakter, dan gua rasa ini karakter dari seri Black Ops ya. Apakah di season depan akan mengambil tema Black Ops? Dan karakternya ini cukup menariknya, seperti Defalco. Dan ada beberapa karakter yang gua nggak tahu, dan jika kalian tahu, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena jika kalian tidak subscribe maka channel ini tidak akan berkembang. Jadi gua mohon bantuannya kepada kalian. Dan info selanjutnya yaitu mode zombie. Sayangnya mode zombie ini belum hadir di season 6, dan kabarnya mode zombie ini akan hadir di season 8 ke atas, atau paling tidak ya akhir tahun lah. Dan ada beberapa leak yang udah gue dapat, dan seperti ini tampilan dari zombie nanti. Dan bocoran ini gue dapat dari Alien Gamer, jadi terima kasih untuk Alien Gamer. Oke, untuk zombinya cukup berbeda ya dari tahun 2019, dan semoga aja ya cukup menarik sih dibandingkan dengan tahun 2019 yang terkesan monoton ya. Walaupun mode zombie ini cukup seru untuk menghilangkan stres saat kalian kalah bermain mode MP maupun BR gara-gara teman kalian yang kuat. Oke, itu dia tadi untuk bocoran karakter zombie. Dan untuk sinkronisasi dari COD China ke global, sayangnya sampai saat ini pihak developer Activision tidak mau menghadirkan Warzone Health System. Padahal Warzone Health System ini menurut gua sangat bagus untuk diterapkan, dan ya entah kenapa di Activision ini gak mau main di luar kandang ya. Dia hanya mau mengikuti pasar Battle Royale yang itu-itu saja. Ya terkesan monoton lah. Padahal di Warzone Health System kalian untuk bertahan hidup itu lebih besar. Karena di awal permainan kalian akan diberi heal yang penuh, dan kalian tidak perlu ngeloot heal lagi seperti adrenalin dan sebagainya. Dan kalian hanya perlu loot untuk membenarkan face, dan itu sangat worth it sih. Oke guys, jadi segitu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like,
Dan jangan lupa kalian subscribe ke channel ini, karena di channel ini akan membahas seputar game mobile. Dan jangan lupa kalian nyalakan tombol notifikasinya. Jika kalian ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.